Shalom 180 Teens, welcome to 180 Hangout Online Service. Nah, pastinya di 180 Hangout Online Service hari ini kita mau seru-seruan bareng dan kita mau dengerin topik seru apa sih yang akan dibahas hari ini. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah menonton 180 Hangout Online Service hari ini. Kami percaya Engkau bukakan mata setiap mereka, telinga, hati, pikiran, jiwa, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan untuk setiap kami. Biarlah setiap kami disegarkan, dikuatkan oleh perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk 180 Hangout Online Service hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami mau enjoy, menikmati apa yang Kau ingin sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya, mari katakan amin. Thank you, enjoy semua. Yuk sama-sama kita dengerin yang seru ini. Pagi hari kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Kita mau nikmati kasih-Nya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab kasih Allah tak berkesudahan bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kita nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita terus mau sembah Tuhan, sebab kasih-Nya sudah dilimpahkan atas hidup kita. Kasih-Nya sungguh sempurna. Kita patut bersyukur sebab anugerah-Nya selalu baru. Bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena anugerah-Nya yang dilimpahkan atas kita. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Yesus Raja. Yaralabaya shadaralabaya labataka yaralabaya shikarabayasi. Haleluya.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
haleluya. Kau Bapa kami yang kekal, kasih yang sempurna Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Kau Allah yang kekal. Oh penasehat ajaib Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bangun roh kita pada saat siang hari ini. Mari kita bangun penyembahan kita, atmosfer bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Setiap kita yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh pada saat siang hari ini. Kiara lapataka yara laba ya syadara laba ya syadara baya si. Kiara laba ya syadara laba ya si. Yara laba ya sadara laba ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, 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 Labayara. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom adik-adik semua, Kak Michael mau sapa kepada seluruh adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada pada saat ini. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini Kak Michael ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sekali lagi, firman Tuhan Kak Michael ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, kenapa Kak Michael ambil perikop ini atau pembacaan pada saat ini di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35? Karena Kak Michael ingin membagikan kepada adik-adik semua tentang mengasihi, tentang saling mengasihi. Nah, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-34 di situ dibilang aku memberikan perintah baru. Nah, siapa ini aku? Aku di sini adalah huruf besar, artinya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Itu sama seperti Tuhan berbicara kepada kita juga. Tuhan memberikan perintah baru kepada Kak Michael, kepada adik-adik semua, kepada kakak-kakak semua, atau siapapun yang menyaksikan ibadah hari ini.
supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, itu Tuhan, telah mengasihi kita semua. Demikian pula kamu, yaitu kita semua harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, yaitu kita semua ini, adalah murid-muridku, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu jikalau kita ini saling mengasihi. Mengasihi sesama kita, mengasihi siapapun, mengasihi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi sesama kita. Nah, yang dimaksud dengan sesama itu siapa aja? Sesama ini adalah bisa orang tua kita, bisa teman-teman kita, bisa tetangga kita, bisa saudara kita, bisa kakak kita, adik kita, atau siapapun yang disebut manusia sama seperti kita. Ya kita nggak mungkin bisa bilang, atau Kak Michael nggak mungkin bisa bilang, oh mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi anjing peliharaan kita atau hewan-hewan kesayangan kita, enggak. Mengasihi sesama di sini adalah mengasihi sesama manusia, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Sesama di sini adalah orang-orang yang disebut manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Tuhan kita. Jadi kita harus mengasihi. Jadi itu yang dimaksud dengan sesama. Sesama itu orang tua, teman, adik, tetangga, siapapun yang disebut manusia. Baru, kenapa kita harus mengasihi? Karena pertama, kenapa kita harus mengasihi adik-adik, atau kenapa Tuhan perintahkan adik-adik atau kakak-kakak di sini itu harus mengasihi? Karena ternyata di dalam ayat yang ke-35 itu, ayat 34 sampai ayat 35 itu, pertama itu adalah perintah Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena pertama itu adalah perintah Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang tadi, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi ini kenapa kita harus mengasihi sesama, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi bukan karena perintah mama, bukan karena perintah papa, bukan karena perintah kakak rohani kita. Tetapi itu karena memang perintah Tuhan, supaya kita bisa lakukan. Kenapa Tuhan perintahkan kita atau adik-adik bisa mengasihi, harus mengasihi teman-teman atau mengasihi satu dengan yang lain? Karena Tuhan juga mengasihi kita gitu. Dan Tuhan mau kita ini, anak-anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus, adik-adik ini dan seluruh kakak-kakak yang ada dimanapun, ini bisa mengikuti jejaknya Tuhan. Jadi kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, ya kita harus mengasihi sesama juga gitu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus juga bisa belajar mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana cara kita mengasihi keluarga kita misalnya? Bagaimana cara kita mengasihi orang tua kita? Sikap seperti apa yang bisa kita berikan? Contohnya ketika orang tua kita itu menyuruh kita belajar. Ya kita atau adik-adik yang masih sekolah, ya ketika ada mama atau papa minta kita belajar, ya kita harus belajar. Gitu. Atau ketika orang tua kita meminta kita untuk berdoa, ya kita harus taat juga. Kita harus berdoa. Nah itu adalah salah satu contoh sikap kita kepada orang tua kita karena kita mengasihi mereka. Nah bagaimana dengan kakak kita atau adik kita atau teman kita atau siapapun? Nah apa yang bisa kita bantu atau apa yang bisa kita berikan kepada mereka, itu kita bisa bantu. Misalnya ada teman yang sedang dalam kesusahan. Misalnya di sekolah atau sekarang kan lagi masa-masa belajar online. Misalnya ada teman kita yang tidak mengerti, terus kita mengerti, ya kita bisa bantu dia, ajarin dia. Nah itu adalah salah satu contoh sikap kita mengasihi dia sebagai teman. Nah itu mengasihi sesama juga nih adik-adik. Seperti itu. Atau misalnya kita juga bisa bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Bagaimana? Nah kita bisa bersikap, misalnya berdoa untuk mereka. Doakan mereka. Meskipun mungkin kita nggak kenal mereka. Atau tetangga-tetangga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah bagaimana adik-adik ini atau kita semua ini bisa berbuat atau mengasihi mereka. Padahal kita nggak kenal, mereka jauh dari kita. Nah kita bisa berdoa untuk mereka.
Itu salah satu contoh kita mengasihi mereka. Begitu. Jadi kenapa kita harus mengasihi sesama nih adik? Atau kenapa adik-adik ini harus mengasihi sesama? Karena pertama tadi itu adalah perintah Tuhan. Jadi sebagai adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus, jadi kita harus juga bisa mengasihi. Kedua, kenapa adik-adik itu harus mengasihi sesama? Kalau di ayat yang ke-35 tadi dibilang begini nih. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang kedua nih adik-adik, kenapa kita harus mengasihi? Karena ternyata dengan mengasihi sesama ini, kita ini akan disebut murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa disebut murid-murid Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus pun sebagai guru kita, sebagai Bapa kita, sebagai pemimpin kita, sebagai orang tua kita juga, itu melakukan hal yang sama. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Nah, kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi juga orang lain sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita akan disebut murid-murid Tuhan. Amin. Jadi, kenapa kita harus mengasihi? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik mengasihi orang tua, mencintai mereka, atau adik-adik mengasihi dan mencintai saudara-saudara adik-adik semua atau teman, itu adik-adik sedang memperkenalkan diri kalau adik-adik adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat di mata dia dan juga di mata orang lain. Tuhan Yesus selalu memberikan contoh yang baik kepada setiap kita. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Apa yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita? Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia sangat mengasihi manusia. Bagaimana dia itu membalas kejahatan dengan kebaikannya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh ketika orang lain menghina dia, ketika orang lain melempari dia dengan batu. Tetapi apa sikap Tuhan Yesus? Dia berdoa untuk mereka, bahkan tetap mengasihi mereka, tidak membalas menjahili mereka. Nah, kalau sekarang kan apalagi teman-teman atau yang tinggal serumah misalnya sama adik kita, kakak kita, kadang kan kita suka jahil ini kan, atau suka bercanda-bercandaan. Nah, kadang ada yang bercanda yang nyakitin, ada bercanda yang masih bisa diterima. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita sedang bercanda atau sedang bersama dengan teman-teman kita atau kakak kita atau adik kita? Nah, kita tunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita mengasihi mereka. Contohnya begini, kalau ada yang ngejahilin kita, kalau ada yang ngebully kita, kita jangan ngebully balik gitu. Ketika ada orang yang nyakitin hati kita, atau hina kita, atau kita direndahkan sama orang lain, kita jangan balas ngerendahin mereka, kita jangan balas nyakitin hati mereka gitu. Nah, itu contohnya. Nah, dengan demikian mereka akan lihat kalau ternyata sikap adik-adik ini adalah sikap-sikap yang memuliakan Tuhan. Nah, yang dipuji bukan cuma adik-adik, tetapi Tuhan Yesus dimuliakan. Nanti mama papa juga akan bahagia, akan bersukacita kalau ternyata sikap adik-adik ini memuliakan Tuhan gitu. Jadi tunjukkan kasih kita, saling mengasihi kita itu dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun ada orang yang jahatin kita, meskipun ada orang yang ngebully atau nyakitin hati kita, kita jangan balas dengan nyakitin mereka. Tetapi kita doakan mereka. Kita tunjukkan kebaikan kita dengan berdoa untuk mereka. Seperti itu. Atau kalau ada orang-orang yang ngajarin yang salah, ya kita jangan ikutin gitu. Kita kasih tahu, kalau itu nggak boleh, itu dilarang sama Tuhan. Kita mah jangan melakukan seperti itu. Seperti itu. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini bisa lihat kalau kita ini adalah anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak yang sungguh-sungguh murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Itu contohnya. Jadi kenapa kita harus mengasihi sesama adik-adik? Karena tadi pertama Kak Meka bilang itu adalah perintah Tuhan kepada kita.
Yang kedua, apa? Karena dengan mengasihi sesama, kita ini akan disebut murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Makanya kalau yang murid-murid itu memang nggak harus langsung bisa sih adik-adik, nggak langsung tiba-tiba bisa langsung mengasihi, enggak. Ada proses belajarnya. Nah, bagaimana kita belajar? Ya, kita belajar membaca firman Tuhan. Kalau kita bingung, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bisa mengasihi sama teman-teman saya. Saya mau bisa mengasihi orang tua kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. Ya, kita berdoa. Kak Michael percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada adik-adik semua supaya bisa mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian. Nah, terus apakah ada syarat kita itu mengasihi sesama? Tentu ada syarat adik-adik. Tuhan sudah kasih kita keselamatan tanpa syarat. Tetapi untuk mengasihi itu ada syaratnya. Syaratnya apa Kak Michael? Ini Yakobus 2 ayat 9. Ini Kak Michael bacakan ya. Ternyata ada syaratnya kita harus mengasihi. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, ini perhatikan baik-baik adik-adik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, memandang muka ini sama dengan pilih-pilih. Jadi, apa syarat kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi tulus. Jangan pilih-pilih, jangan pandang muka. Oh, saya tuh mengasihi, misalnya namanya Uco. Oh, saya tuh mengasihi si Uco karena Uco itu baik sama saya. Oh, dia itu suka baikin saya, meskipun dia itu suka jahilin yang lain. Makanya saya ngasihin dia. Oh enggak, jangan gitu adik-adik. Atau saya mengasihi si Uco karena Uco itu kaya. Kalau si Uco gak kaya, saya mah gak mau mengasihin. Nah itu gak boleh adik, itu pandang muka namanya. Oh saya tuh mengasihi si Uco karena Uco itu hidungnya mancung, seperti artis Korea. Atau saya mengasihi si Uco karena Uco itu rambutnya lurus, kulitnya putih sama seperti saya misalnya. Kalau dia kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek, saya nggak mengasihi dia. Oh itu jangan kayak gitu adik. Itu namanya pandang muka, memandang muka, pilih-pilih. Nah firman Tuhan tadi bilang, kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi kalau adik-adik mengasihi, bagus. Tetapi lebih bagus kalau mengasihi itu tidak pilih-pilih. Nah Tuhan Yesus sudah ajarkan juga kepada kita semua, kepada adik-adik semua, bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita itu tidak pilih-pilih. Coba bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus itu pilih-pilih kasih sayang sama kita. Waduh, bisa berabe, bisa kacau nanti kita. Kita mah nggak bisa nikmatin semua kebaikan Tuhan saat ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita itu rata. Dia mengasihi kita itu semua dengan kasihnya yang kekal, tidak pilih-pilih. Mau rambut kita keriting, mau rambut kita lurus, mau hidung kita mancung, mau kulit kita putih, mau badan kita gembrot, mau badan kita kurus, ya kan? Tuhan tetap mengasihi kita semua dengan kasihnya yang kekal. Dan dia tidak pilih-pilih, mau kaya miskin, itu Tuhan kasih semua. Tuhan sayang semua. Makanya kita ini yang sudah disebut murid-murid Tuhan Yesus, kita pun harus belajar mengasihi orang lain sama seperti Yesus sudah ngasihin kita, udah mengasihi kita. Tidak pilih-pilih. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi ketika adik-adik semua diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa mengasihi, mari sama-sama kita kasih orang lain. Kita kasih sesama kita dengan kasih yang tulus, tidak pandang muka, tidak lihat parasnya, tidak lihat mukanya yang kayak Korea atau yang kayak tidak berbentuk. Tetapi mari kita sama-sama mengasihi itu dengan hati yang tulus, tidak pilih-pilih, tidak pandang muka. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita itu apa adanya, tidak pandang muka. Bahkan Tuhan Yesus tahu kekurangan kita. Tuhan Yesus tahu kelemahan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pilih-pilih, oh karena kamu itu pendek, karena kamu itu hitam, makanya saya itu tidak mengasihi kamu. Enggak, Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Justru Tuhan Yesus itu mengasihi kita apa adanya. Maka Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, ya kan? Marilah kepadaku. Kau yang berbeban berat,
Datanglah kepadaku, ya kan? Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan itu begitu mengasihi kita, tidak pilih-pilih. Adik-adik juga, bahkan bukan cuma adik-adik, kita semua harus mengasihi sesama kita dengan tulus, tidak pandang muka. Karena Tuhan sudah mengasihi kita itu nggak pandang muka loh adik-adik. Jadi kita pun sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan, yang mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita, orang tua kita, mengasihi teman kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi mbak kita, mengasihi supir kita, mengasihi siapapun, sesama kita manusia, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Supaya apa? Supaya orang ini melihat perbuatan kita kalau kita ini memuliakan Tuhan. Supaya orang ini lihat dan orang ini tahu kalau kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi meskipun orang jahatin kita, meskipun orang bully kita, meskipun orang nyakitin kita, kita itu mengasihi mereka. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bukan cuma itu adik-adik. Tuhan Yesus juga akan menjamin seluruh kehidupan kita. Dia berikan perlindungan, dia memberikan pemeliharaannya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Dan dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang tua, teman, tetangga, atau siapapun, dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan juga. Karena perbuatan baik adik-adik semua. Karena kasih adik-adik ini yang sudah adik-adik ini tunjukkan kepada orang lain. Amin. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Tadi karena itu pertama adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Lalu apa syaratnya? Apakah ada syaratnya mengasihi? Tentu ada. Syaratnya adalah jangan pandang muka. Jadi kita harus tulus mengasihi. Amin. Nah, kalau misalnya di sini ada adik-adik yang masih sulit mengasihi, masih bingung caranya mengasihi, Kak Michael mau bilang berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk berikan kekuatan. Karena Kak Michael percaya ketika adik-adik berdoa, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, memberikan cara bagaimana bisa mengasihi sesama, bagaimana adik-adik bisa mengasihi orang tua, teman, saudara, tetangga, atau siapapun. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Nah, sebagai penutup, Kak Michael baca lagi, biar kita itu makin ingat firman Tuhan ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi ini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kepada kamu, yaitu supaya kamu, kita semua ini saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, telah mengasihi kita semua. Demikian pula kamu, yaitu kita semua, adik-adik, kakak-kakak juga, harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu. Jadi orang-orang yang sudah lihat kasih kita ini, mereka ini akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dimanapun adik-adik berada, Kak Michael berdoa, biarlah kita semua bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Apalagi kita sudah masuki bulan Natal. Bulan yang dinanti-nantikan seluruh dunia. Nah, ini akan menjadi kesempatan sekali, kesempatan yang baik sekali buat adik-adik, buat kita semua untuk bisa tunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Kita bisa doakan orang lain, kita bisa berbagi dengan orang yang lain, berbagi dengan orang lain, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, berbagi kebaikan kita. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Orang-orang akan lihat kalau adik-adik ini adalah adik-adik yang memuliakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena sikap kita, karena perbuatan kita yang mengasihi orang-orang sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati dan juga bisa menjadi kekuatan bagi kita
untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk sama-sama saling mengasihi supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.